lagi apakah bola sudah melewati garis byline tadi. It's my real privilege to join you today, although it's a long way from our normal gatherings. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa turun tangan gol ketiga Laos tidak sah. Jadi harapan admin, pertandingan seru antara Timnas Laos dan Timnas Indonesia dalam gelaran Piala AFF 2024 memanas setelah Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengambil langkah tegas terkait tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Timnas Laos. Keputusan ini menjadi sorotan besar dan menuai berbagai tanggapan dari dunia sepak bola Asia. Dalam pertandingan tersebut, Laos awalnya dinyatakan menang dengan skor telak 3-0 atas Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Namun, laporan dari ofisial pertandingan dan bukti yang disampaikan oleh tim Indonesia mengungkap adanya kecurangan signifikan yang dilakukan pihak Laos, termasuk manipulasi taktik di luar lapangan dan pelanggaran fair play. Menanggapi hal ini, Sheikh Salman segera memerintahkan investigasi mendalam. Setelah bukti yang kuat dikumpulkan, Presiden AFC membuat keputusan mengejutkan dengan menganulir 3 gol Laos yang sebelumnya disahkan. Keputusan ini menjadikan skor akhir pertandingan berubah dari 3-0 menjadi 3-2 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Tindakan curang tidak dapat ditoleransi, terutama dalam ajang sebesar Piala AFF yang merupakan kebanggaan Asia Tenggara, ujar Sheikh Salman dalam pernyataannya. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tampil dengan semangat juang tinggi di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sang pelatih mengungkapkan rasa terima kasihnya atas keadilan yang ditegakkan. Kami selalu percaya pada prinsip fair play, dan keputusan ini menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang, ucap Shin Tae-yong. Keputusan ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk para pendukung Indonesia yang memadati stadion dan menyaksikan dari layar kaca. Banyak yang menganggap langkah Sheikh Salman sebagai bukti bahwa AFC berkomitmen penuh untuk menjaga integritas sepak bola di kawasan Asia. Dengan hasil ini, Indonesia melanjutkan perjalanan mereka di Piala AFF dengan percaya diri, membawa harapan besar untuk meraih gelar juara dan membanggakan nama bangsa di kancah internasional. Performa Marcelino Ferdinand bikin Shin Tae-yong berang. Marcelino Ferdinand kena semprot pelatih Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia ditahan Laos dengan skor 3-3 pada matchday kedua Piala AFF 2024, Kamis 12 Desember 2024. Shin kesal melihat performa buruk yang dipertontonkan Marcelino sepanjang laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo tersebut. Shin bahkan mengklaim kalau duel melawan Laos merupakan performa paling buruk dari gelandang Oxford United tersebut di bawah arahannya. Apalagi Marcelino diberikan kartu merah yang membuat rapornya makin jeblok. Ini adalah penampilan terburuk Marcelino, kata Shin selepas laga. Timnas kesulitan gara-gara Marcelino. Marcelino juga membuat timnas kesulitan usai diusir wasit di menit 69. Memang, Muhammad Ferrari berhasil membawa timnas unggul 3 menit setelahnya. Namun transisi timnas jadi kian buruk, hingga akhirnya kemenangan di depan mata dibuyarkan Pieter van Tavong. Hasil imbang ini rasanya patut disyukuri timnas, sebab Laos beberapa kali mendapat peluang untuk mempermalukan mereka di Stadion Manahan. Kedua kartu merah perdana dalam karier Marcelino dipastikan absen saat timnas menantang Vietnam pada matchday ketiga di Viet Tri, Minggu 15 Desember 2024. Ini suatu kerugian buat timnas karena menantang tim yang memiliki istirahat lebih panjang dalam kondisi pincang. 3. STY berharap dapat amunisi tambahan. Shin berharap kedatangan amunisi baru untuk menggantikan tempat Marcelino. Sosok yang dinanti juru taktik berpaspor Korea Selatan itu adalah Ivar Jenner. Memang saya ingin panggil Ivar. PSSI sedang mengusahakannya. Ivar mau bermain, tetapi tidak dilepas klub, ucap Shin. Performa timnas Indonesia menurun saat imbang 3-3 melawan Laos dalam lanjutan Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis, 12-12. Ada minus besar yang diperlihatkan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Tim asuhan Shin Tae-yong ini seperti tidak punya landasan filosofi permainan yang terstruktur. Statistik Indonesia memang menonjol.
Mengacu statistik pertandingan di laman resmi Piala AFF 2024, ball possession tim Garuda mencapai 67% dan akurasi umpan mencapai 81%. Namun yang tampak dalam pertandingan, banyak umpan yang sembarangan. Disiplin lini pertahanan juga kedodoran, sehingga serangan balik Laos jadi efektif. Keputusan Shin memasang Kakang Rudianto di pertahanan bersama Ferrari dan Kade Arel tak solid. Kakang beberapa kali salah antisipasi dan telat menutup gerak lawan. Minus yang paling menonjol adalah banalitas gelandang serang. Raihan Hanan yang diplot sebagai minus yang paling menonjol adalah banalitas gelandang serang. Raihan Hanan yang diplot sebagai pengatur serangan, seperti tak punya cukup kreativitas dan imajinasi. Pemain Persija ini tak bisa mengatur alur permainan dengan baik. Pada saat yang sama, Arkan Fikri juga tampil di bawah performa terbaiknya. Begitu Zanadin Faris main, situasi tak berubah. Tak adanya otak permainan atau sosok kreator di lini tengah ini membuat lini depan kesulitan dapat suplai bola tembak yang manis. Adapun serangan lewat bisa diantisipasi oleh Laos. Alhasil bola mati, utamanya lemparan ke dalam lewat Pratama Arhan, jadi senjata. Buktinya 2 gol Indonesia ke gawang Laos berawal dari lemparan Arhan, meski yang pertama tak langsung. Itu pula yang membuat jajaran striker tim Merah Putih belum ada yang mencatatkan namanya di papan skor. 4 gol Indonesia di Piala AFF 2024 ini diborong pemain bertahan. Lantas, siapakah yang bisa dikonstruksi menjadi seorang playmaker? Sejatinya Marcelino Ferdinand punya potensi untuk itu, tetapi Shin lebih menjadikannya sebagai winger atau second striker. Apalagi, Marcelino juga akan absen saat Indonesia melawan Vietnam pada Minggu, 15 Desember mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat menginginkan kehadiran Ivar Jenner di timnya pada persaingan grup B Piala AFF 2024. Tenaga pemain keturunan Indonesia Belanda itu dibutuhkan untuk menambah kekuatan di lini tengah. Timnas Indonesia seperti baru saja menelan pil pahit setelah hanya bisa bermain imbang 3-3 melawan Laos pada pertandingan kedua di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Kondisi tim Merah Putih pun dipastikan tidak ideal dengan bakal absennya Marcelino Ferdinand pada laga selanjutnya di markas Vietnam. Marcelino Ferdinand dipastikan absen dalam laga di Vietri, Futo, Minggu, 15 Desember 2024 karena diganjar kartu merah dalam laga kontra Laos. Kondisi ini yang membuat Shin Tae-yong puyeng. Nama Ivar Jenner muncul sebagai pemain yang layak segera bergabung. Gelandang yang bermain di Utrecht 2 bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini tengah tim berlogo Garuda. Ia sudah menjadi anggota Timnas Indonesia Senior. Kami ingin panggil Ivar Jenner dan masih terus diusahakan PSSI, ungkap Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia versus Laos. Manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memberikan perkembangan terkini mengenai permintaan Shin Tae-yong perihal Ivar Jenner. PSSI melalui BTN terus berkomunikasi dengan klub Ivar Jenner, namun tidak akan bisa dalam waktu cepat, termasuk laga kontra Vietnam yang hanya tinggal 2 hari lagi dan Filipina pekan depan. Terkait dengan Ivar Jenner, BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar Jenner. Tetapi kalau kita lihat, klubnya baru selesai bermain tanggal 21 Desember. Melihat kondisinya sekarang untuk dalam waktu yang dekat, kondisinya tidak mungkin, ujar Sumarji. Selain Ivar Jenner, ada sosok lain yang juga berpeluang bergabung dengan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Adalah bek Justin Hubner yang sedang memperkuat Wolverhampton U21. Justin Hubner juga masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan jelang Piala AFF 2024. Namun, mereka tak bisa hadir pada agenda tersebut. Ketika 7 pemain dicoret dari daftar 33 nama awal, tidak ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner. Namun, dari 26 pemain yang tersisa, hanya 24 yang diumumkan PSSI jadi bagian dari skuad Piala AFF 2024. Setiap negara peserta Piala AFF 2024 bisa mendaftarkan hingga 26 pemain dengan 23 pemain yang masuk skuad pertandingan.
Nah, artinya Indonesia masih punya 2 slot kosong yang belum terisi karena baru 24 pemain diumumkan. Kalau untuk Justin Hubner belum ada kabar, tapi kami akan terus berupaya, jelas Sumarji. Minta bantuan wartawan kembali seputar Ivar Jenner, pelatih Shin Tae-yong sempat meminta para awak media bisa ikut membantu proses bergabungnya sang pemain berusia 21 tahun itu ke Timnas Indonesia melalui pemberitaan. Gelandang yang bermain di Utrecht 2 bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini tengah tim berlogo Garuda. Ia sudah menjadi anggota Timnas Indonesia Senior. Di sisi lain, turnamen Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender FIFA memang membuat klub punya hak untuk menentukan pemain bisa pergi atau bertahan di klub. Kami juga ingin minta bantuan dari teman-teman wartawan membuat tulisan agar Jenner bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia.